Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mesya Permata Nur Ashifa dan teman saya Benediktus Egy Prasetya, Hana Nabila, dan Sofiatul Hidayah. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai formulasi dan implementasi strategi. Penasaran kan gimana? Yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang strategi formulasi. Pada strategi formulasi, manajer bertugas untuk menganalisis situasi saat ini untuk mengembangkan pencapaian misi dengan menggunakan analisis SWOT yang meliputi yang pertama ada kekuatan. Kekuatan ini seperti kemampuan manufaktur dan keterampilan pemasaran. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan meliputi keuangan yang lemah dan perputaran tenaga kerja yang tinggi. Yang ketiga ada peluang. Peluang ini seperti pasar baru. Dan yang keempat ada ancaman, yaitu seperti pesaing dan resesi ekonomi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menentukan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menangani lingkungan, mencapai keunggulan kompetitif, dan membantu organisasi mencapai tujuannya, yang berfokus pada yang pertama kompetensi inti, yang kedua mengembangkan sinergi, dan yang ketiga menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua kita akan membahas tentang manajemen strategis. Yang pertama yaitu berpikir strategis. Di dalam berpikir strategis, kita akan menentukan jawaban dari pertanyaan untuk menentukan arah keseluruhan dari strategi besar organisasi. Pertanyaan tersebut dapat meliputi di mana organisasi sekarang, di mana organisasi ingin berada, dan perubahan apa yang ada di antara para pesaing. Sedangkan manajer akan mengajukan pertanyaan, perubahan dan tren apa yang sedang terjadi, siapa pelanggan kami, dan produk atau layanan apa yang harus kami tawarkan kepada konsumen. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang strategi besar. Strategi besar merupakan rencana umum atau tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di dalam strategi besar terbagi atas 3 kategori. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga ada penghematan. Kita akan membahas kategori pertama yaitu strategi besar pertumbuhan. Strategi besar pertumbuhan dapat dipromosikan secara internal dengan cara berinvestasi dalam ekspansi atau secara eksternal dengan cara mengakuisisi divisi bisnis tambahan. Pertumbuhan internal dapat mencakup pengembangan produk baru atau produk yang diubah, sedangkan pertumbuhan eksternal biasanya melibatkan diversifikasi bisnis yang terkait dengan lini produk saat ini atau ke area baru. Selanjutnya ada strategi besar stabilitas. Strategi stabilitas adalah strategi dalam mengatasi kemerosotan penghasilan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan dan mempunyai ciri tidak adanya perubahan besar. Strategi stabilitas ini merupakan strategi jangka pendek. Lingkungan akan selalu berubah walaupun organisasi menggunakan strategi stabilitas. Oleh karena itu, strategi stabilitas tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada strategi besar penghematan, yaitu yang pertama ada recruitment. Recruitment adalah pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya aset terhadap penurunan penjualan dan laba. Yang kedua ada likuidasi. Likuidasi adalah penjualan seluruh aset perusahaan. Yang ketiga ada divestasi. Divestasi adalah penjualan satu divisi atau bagian perusahaan. Strategi divestasi melibatkan penjualan perusahaan atau suatu komponen utama dalam perusahaan. Strategi perusahaan global. Yang pertama ada strategi globalisasi. Nah, strategi ini bertujuan untuk memperluas basis pelanggan dan menjual di lebih banyak pasar luar negeri. Contohnya adalah perusahaan farmasi. Yang kedua ada transnasional. Transnasional ialah salah satu strategi yang paling menantang. Strategi global transnasional sebenarnya dapat dilihat sebagai perpaduan antara strategi global dan multi domestik. Contohnya adalah Unilever. Ia adalah salah satu perusahaan transnasional paling terkenal karena berusaha mencapai efisiensi global sambil mencoba mengadopsi daya tangkap lokal. Yang ketiga ada strategi ekspor. Strategi ini mengacu pada mengekspor dan mengimpor barang dan jasa ke sana kemari dari pasar luar negeri. Yang keempat ada multi domestik. Nah, bisnis ini
adalah bisnis yang berinvestasi dalam membangun kehadiran mereka sendiri di pasar luar negeri. Contohnya seperti McDonald's, Nestle, dan Pizza Hut. Jadi mereka menawarkan produknya sesuai dengan preferensi selera masing-masing negara. Lanjut, strategi global. Nah, terdapat beberapa tahap nih di strategi global. Yang pertama ada globalisasi, di mana desain produk dan strategi perikanan distandarisasi di seluruh dunia. Yang kedua ada multi domestik, yaitu menyesuaikan produk dan promosi untuk setiap negara. Dan yang terakhir ada transnasional, di mana terjadi penggabungan koordinasi global dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik di berbagai negara. Terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat perusahaan. Di tingkat perusahaan, segala keputusan dipegang oleh manajer puncak dengan mempertimbangkan bisnis mana yang masuk dan memberi kerangka kerja untuk semua perencanaan lainnya. Yang kedua ada tingkat bisnis. Nah, di tingkat ini berfokus pada bagaimana bersaing pada industri, produk, atau pasar tertentu. Ketiga ada fungsional atau tingkat fungsional. Di tingkat ini, manajer berfokus untuk memaksimalkan produktivitas sumber daya yang dimiliki dengan melalui penetapan tujuan dan rencana-rencana tindakan fungsional. Strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, berkonsentrasi pada bisnis tunggal. Nah, di sini strategi mengusahakan seluruh sumber daya dan kegiatannya dalam suatu bisnis tertentu. Adapun strategi ini biasanya menggunakan concentration strategi, yaitu strategi perusahaan dalam mengarahkan sumber dayanya untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dari single product. Yang kedua ada diversifikasi. Strategi ini merupakan strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Terdapat 2 tipe utama diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi terkait. Adalah perusahaan diversifikasi dalam industri yang berbeda tetapi salah satunya masih berkaitan dengan suatu cara pada operasional perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua ada diversifikasi tak terkait, adalah usaha diversifikasi operasional perusahaan yang dilakukan ke dalam industri yang sama sekali berbeda. Nah, sekarang kita masuk strategi tingkat perusahaan, yaitu terdapat strategi portofolio yang merupakan perpaduan antara unit bisnis dan lini produk yang sesuai secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan yang kompetitif. Strategi bisnis, yaitu terdapat strategi bersaing, merupakan perusahaan memilih untuk melayani seluruh pasar dan fokus pada beberapa segmen saja. Nah, di strategi bisnis terdapat 3 kategori. Yang pertama, biaya rendah, yaitu keunggulan kompetitif dengan menurunkan biaya organisasi. Manajer memproduksi dengan biaya lebih rendah, tetapi mengurangi limbah. Nah, biaya lebih rendah daripada persaingan berarti harga yang lebih rendah. Yang kedua, diferensiasi, yaitu keunggulan kompetitif dengan membuat produk Anda berbeda dari pesaing dan juga harus dihargai oleh pelanggan. Dan yang terakhir, terjebak di tengah, yaitu sulit untuk secara bersama dibedakan dan berbiaya rendah. Terdapat 5 kekuatan. Yang pertama, tingkat persaingan dalam suatu industri. Merupakan persaingan yang meningkat dan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Yang kedua, potensi untuk masuk. Merupakan lebih mudah mengarah pada harga dan keuntungan yang lebih rendah. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Jika hanya ada sedikit pemasok barang penting, biaya pasokan akan meningkat. Yang keempat, kekuatan pembeli. Jika hanya ada sedikit pembeli besar, mereka dapat menawarkan harga. Dan yang terakhir, pengganti. Pengganti lebih cenderung menurunkan harga dan keuntungan.
Strategi tingkat fungsional. Strategi tingkat fungsional merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis terkait fungsi bisnisnya, seperti pemasaran, manufaktur, pelayanan pelanggan, penelitian, dan juga pengembangan. Strategi tingkat fungsional ini berusaha agar setiap departemen memberi nilai tambah pada barang atau jasa. Ada dua cara untuk meningkatkan nilai tambah pada barang atau jasa. Yang pertama, dengan menurunkan biaya operasional dalam memberikan nilai dalam produk. Dan yang kedua, dengan menambah nilai baru pada produk dengan cara membedakannya. Perumusan strategi versus implementasi strategi. Apa sih itu perumusan strategi? Perumusan strategi merupakan tahapan manajemen strategis yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang mengarah pada penetapan tujuan organisasi dan rencana strategis tertentu. Sedangkan implementasi strategi merupakan tahap manajemen strategis yang melibatkan penggunaan alat manajerial dan organisasi untuk mengarahkan sumber daya ke arah pencapaian hasil strategis. Ada beberapa cara untuk mencapai tujuan strategi fungsional yang sukses. Yang pertama, dengan mencapai efisiensi yang unggul, ukuran keluaran untuk unit masukan tertentu. Dan yang kedua, dapatkan kualitas yang unggul dengan produk yang dapat diandalkan dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka. Yang ketiga, dengan mencapai inovasi yang unggul dengan fitur-fitur baru tentang produk atau proses. Yang keempat, dengan mencapai ketanggapan yang unggul terhadap pelanggan, kita perlu mengetahui kebutuhan pelanggan dan pemenuhi. Tahap menerapkan alat strategi. Yang pertama ini ada leadership atau kepemimpinan, merupakan kemampuan untuk mengantisipasi, memelihara fleksibilitas, dan menguasai orang lain untuk menciptakan perubahan strategis sebagaimana diperlukan. Kepemimpinan yang efektif ini dapat menentukan arah strategis, dapat menopang suatu kultur organisasi, dan dapat memberi motivasi, serta dapat memelihara kemampuan inti. Yang kedua ada desain struktural. Dengan membuat struktur organisasi yang mengakomodasi keperluan tugas dan tanggung jawab, sentralisasi, desentralisasi, dan memberikan fasilitas. Yang ketiga ada sistem informasi dan kontrol. Dengan melakukan tindakan seperti sistem pembayaran, memberikan penghargaan bagi alat untuk meningkatkan motivasi para pegawai, dan memberikan alokasi anggaran, serta sistem informasi, aturan, atau prosedur. Yang terakhir ada sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia yang diakibatkan oleh strategi baru tersebut harus memenuhi beberapa pertimbangan, seperti rekrutmen atau seleksi, mengadakan pelatihan, PHK atau penarikan kembali, serta mengadakan transfer atau promosi. Nah, cukup sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching.